harus ada ya keberanian menunjukkan bahwa titik temu antara iman dan ilmu ini betul-betul Betul, kepada suatu kebesaran Allah. betul. Eh, saya berpikir gini, tadi kembali kepada kalau tapi ada satu kerugian ini dari upaya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dengan penemuan-penemuan sains itu, yaitu karena sifat sains itu yang sangat relatif kan. Ah, Jadi bahwa apa yang dianggap benar pada hari ini belum tentu benar pada waktu yang akan datang. saya ingat. Pada suatu saat dunia ini dianggap datar kan? Iya, Siapa tuh ya? Lupa iya. saya. Terus akhirnya ketahuan bahwa dunia ini Bulat. bulan. Iya, Itu. Ini mungkin keterbatasan indera iya, ya. iya. Iya, iya. Seperti itu juga dulu orang beranggapan Copernicus misalnya beranggapan bahwa bumi lah yang mengelilingi matahari. Iya. Padahal sebelumnya orang beranggapan matahari lah yang bergerak mengelilingi bumi. Iya. Belakangan ternyata yang benar matahari bergerak dan bumi juga bergerak. Jadi Subhanallah, iya, luar iya. biasa ya. Artinya karena itulah kalau kita berpegang kepada penemuan ilmu pada satu saat, resikonya satu saat yang lain ilmu itu akan terbukti tidak benar. Kita kembali pada contoh itu apa menyusukan itu. Iya, iya. Ya. Kalau kita berpegang kepada sains pada satu saat, bahkan pernah satu saat bahwa menyusukan itu tidak baik ya. Jadi makin lama periode menyusukan makin tidak baik. Belakangan penemuan modern malah Ada yang punya anggapan begini. Iya. Kalau terlalu lama menyusukan itu akan membuat fitness atau bentuk dari si ibu itu menjadi agak menua begitu ya. Tidak baik itu dalam ukuran, mungkin dalam ukuran-ukuran badaniah dan sangat biologis Iya, sekali. betul. Lalu bagaimana akhirnya? Iya. Misalkan mengurangi kecantikan Ya, mengurangi bagi kecantikan, si betul. ibu ya. Iya, iya. Belakangan terbukti tidak kan. Justru misalnya maaf ini saya terpaksa harus menyebut buah dada ibu malah akan terpelihara dengan baik ketika dia menyusukan, ketika air susu itu subur. Kang Jalal, saya pernah menonton satu program televisi di nanti dulu di Jeddah, Iya. di Jeddah. Lalu di situ ada program namanya The Scientific Revelation of the Holy Quran. Iya. Dan kebetulan persis itu memang kasusnya masalah ini. Iya. Jadi di situ ditunjukkan, jadi ayatnya ada, sesudah ayatnya ada, lalu ada seorang malah ahli, dia bukan hanya dokter tapi doktor dan profesor, dokter lagi gitu ya. Iya. Dalam bidang ini dia menunjukkan gitu, menerangkan secara ilmiah bagaimana terjaganya keseimbangan jasmani maupun keseimbangan rohaniah kalau umpamanya disusukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Iya. Waktu saya melihat, karena ada titik temu antara informasi agama Iya. dengan informasi ilmiah itu, terus saya akhirnya bilang, Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, Iya. kalau begitu betul sekali. Iya. Jadi tugas kita ini apa yang sekarang kurang ini? Iya. Balik mungkin kembali kepada scientific revelation of the Holy Quran. yeah. Nah, ada kelebihan dari dan ada kekurangan dari upaya orang untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran dengan pembuktian sains. Kelebihannya ialah bahwa kita menemukan Al-Quran adalah betul-betul kitab suci karena sesuai dengan sains, penemuan-penemuan sains mutaakhir. Seperti sikap Pak Arif lah, merasa takjub dan maha besarlah Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Tetapi sikap itu baru muncul sesudah saya betul-betul diberi penjelasan yang seperti itu. Yang kurang mungkin sekarang ini kalau umpamanya ada guru SD, guru SMP, guru SMA menjelaskan seolah-olah itu sajalah yang paling benar. Betul. Ya, mungkin harus ada perubahan sikap ini. Pendidik sampai kepada sikap level perguruan tinggi sampai program pasca juga harus ada ya keberanian menunjukkan bahwa
titik temu antara iman dan ilmu ini betul-betul Betul. kepada suatu kebesaran Allah. Betul. Saya berpikir gini, tadi kembali kepada tapi ada satu kerugian ini dari upaya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dengan penemuan-penemuan sains itu, yaitu karena sifat sains itu yang sangat relatif kan. Jadi bahwa apa yang dianggap benar pada hari ini belum tentu benar pada waktu yang akan datang. Nah, kita akan mendapat kesulitan kalau kemudian misalnya hari ini kita buktikan ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan pengetahuan modern. Iya. Lama-kelamaan diketemukanlah penemuan-penemuan baru, dan penjelasan kita tentang kesamaan Al-Quran dengan teori lama itu harus direvisi kembali ya. Diperbaiki kembali. Jadi saya kira ada dua sikap yang amat berbeda dalam menghadapi sains dengan agama kan. Pertama, ketika kita berhadapan dengan kebenaran-kebenaran sains, sikap kita adalah sikap yang rendah hati, yaitu bahwa kita melihat ini bersifat sementara, bahwa ada kemungkinan itu terbukti tidak benar lagi di kemudian hari. Tapi ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, ketika kita berhadapan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhadapan dengan agama, sikap kita adalah pasrah, menyerahkan diri sepenuhnya bahwa itu adalah kebenaran mutlak yang tidak berubah-ubah dalam perkembangan zaman. Jadi kembali kepada mahasiswa yang bingung itu ketika berhadapan dengan teori Freud misalnya dengan pandangan Islam, maka kalau dia betul-betul tahu filsafat ilmu, saya kira dia akan memilih agama sih. Nah, bicara soal filsafat ilmu ini, saya pikir kalau sudah begini, bukankah sebaiknya filsafat ilmu itu diajarkan dari SD aja? Dari SD, tapi dengan cara yang paling populer, paling tepat gitu, bahwa kalau kepada Al-Quran itu kita mempunyai suatu sikap yang total, mau rela diatur oleh agama. Tapi tadi kepada sains, kepada ilmu-ilmu yang datang dari penemuan-penemuan manusia itu kita harus mengetahui bahwa itu relatif ya, tidak kekal. Tapi juga harus dicatat juga bahwa agama itu kan ada agama yang berupa keyakinan ya. Keyakinan pokok yang disepakati itu sebagai inti keberagamaan. Dalam hal yang seperti itu kita harus menyerah secara total. Tapi ada pengetahuan agama nih, pemahaman kita terhadap agama ya. Nah, pemahaman kita terhadap agama sama saja seperti sains. Itu bersifat relatif, bergantung kepada tingkat pemikiran seseorang, bergantung pada jumlah informasi yang dia serap ya. Nah, boleh jadi begini misalnya, akan ada kejadian sains bertentangan dengan pemahaman orang terhadap agama tertentu. Lalu harus bagaimana itu? Jadi kan sering terjadi misalnya penemuan sains bertentangan dengan agama katanya. Padahal sebetulnya bukan bertentangan dengan agama, itu bertentangan dengan pemahaman dia terhadap agama. Betul. Di Saudi misalnya pernah dulu orang menolak radio. Dan radio diharamkan, televisi diharamkan. Jadi kalau begitu ini sains bertentangan dengan agama. Padahal bukan bertentangan dengan agama, bertentangan dengan pemahaman dia terhadap agama. Jadi, pernah katanya orang yang Apollo itu loh, yang ke bulan itu dianggap itu betul-betul kurang ajar ya, keterlaluan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin ini harus diulang kembali itu pernyataan itu. Yang terjadi bukan pertentangan antara penemuan ilmu pengetahuan itu dengan agamanya, tetapi dia masih salah dalam memahami agama. Agama. Kalau demikian kita ini harus lebih banyak mendalami agama. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, guru dan metode gitu. Kalau ilmunya kayaknya memang sudah ya ketahuan bahwa air itu adalah air gitu. Tapi metode ini juga harus diselamatkan ya Pak. Dan juga kegunaan dari ilmu itu. Sebab seperti penemuan-penemuan nuklir, bom itu kan penemuan yang sebetulnya bagus, tapi
pemakaiannya itu harus diselamatkan. Iya, iya. Bagaimana Iya. menurut Kang Jalal ini yang terakhir nih? Ya, pertama seperti Pak Arief tadi sebutkan ya, Iya. ilmu itu dari segi produk Iya. ya sebetulnya netral ya. Artinya dia bisa dimanfaatkan untuk kemanusiaan, bisa juga dimanfaatkan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi dari segi produk. Tetapi kan ilmu bukan hanya sebuah produk. Ilmu juga sebuah proses. Ketika orang mau menemukan sesuatu, mau melakukan penelitian sesuatu, dilakukanlah proses penemuan itu. Dan dalam hal itu ilmu tidak netral. Kalau sudah lewat masuk proses. Karena Iya. berbagai kepentingan itu masuk. Saya mau sederhanakan ini. Iya. Ada orang bisa menemukan bagaimana caranya membuat kue. Iya. Kue itu kan produk. Produk, Ah, betul. terus sudah gitu diproses nih. Iya. Prosesnya kue itu bukannya dimakan tapi dilemparkan ke anaknya yang sedang dia marah. Betul. Dilempar gitu, keterlaluan betul. sekali. Masya Allah. Itu sudah Iya. tidak netral ya. Betul, sudah tidak netral lagi. Dalam penerapan ilmu itu sudah tidak netral. Di dalam proses Kegunaan ya? dalam kegunaan ilmu itu tidak netral. Dalam proses pencarian pencariannya penemuan itu tidak netral. Iya. Sekarang misalnya terbukti bahwa lebih banyak dana dihabiskan untuk pembuatan senjata daripada misalnya untuk menemukan bagaimana supaya antar bangsa itu berdamai. Iya, iya. Bagaimana menghilangkan salah pengertian di antara budaya-budaya yang berlainan. Penelitian seperti itu hampir tidak ada dana. Tapi kalau Pak Arief mau melakukan penelitian tentang teknik-teknik memusnahkan umat manusia misalnya, dananya besar. Auzubillah min dzalik. Ya, dananya besar. Nah, jadi di situ sudah jelas ketika ilmu apa yang mau dipelajari itu sudah tidak netral. Ada tata nilai di situ. Iya, iya. Ada nilai. Dan ini yang harus kita selamatkan. Dan itu yang harus kita selamatkan. Ya. Kang Jalal, saya gembira sekali Akang itu mempunyai waktu untuk datang. Ini hal yang sangat penting sekali dan mudah-mudahan semua yang berkecimpung di dalam masalah ilmu ini mendengarkan perbincangan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan pemirsa Hikmah Fajar, sikap kita kepada kebenaran ilmu dan sikap kita kepada kebenaran agama haruslah berbeda. Kepada kebenaran ilmu rendah hati dan segala sesuatu itu bersikap amat sementara, sedangkan kepada agama ini adalah sesuatu yang kita harus menyerahkan secara totalitas. Meskipun di dalam agama itu ada juga hal-hal yang sifatnya masih harus difahami melalui suatu proses. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita sehingga kita hidup di dunia ini di dalam suatu arah dan jalan yang benar. Insya Allah ilmu dan iman akan meletakkan kita seperti di dalam surat Al-Mujadalah dikatakan bahwa orang yang berilmu dan beriman akan dijanjikan Allah kedudukan yang jauh lebih tinggi dari yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.